Ketukan di jendela. Aku terbaring di atas ranjang, sendiri, di suatu malam yang gelap dan sunyi. Aku hanya membolak-balikan badanku di atas kasur, mencoba mencari posisi yang nyaman bagiku untuk tidur. Tubuhku sudah sangat lelah, namun entah mengapa, aku tetap tak bisa tidur. Ada sesuatu tentang malam ini yang membuatku merasa sama sekali tidak nyaman. Aku terus berguling di atas tempat tidur, hingga akhirnya menemukan posisi yang cukup enak buatku untuk terlelap. Aku menutup mataku, namun tak ada perbedaan. Terlalu gelap di dalam kamarku untuk bisa melihat sesuatu. Jadi kupikir, butuh waktu bagi mataku untuk terbiasa dengan kegelapan. Aku terbaring di sana, tak bergerak. Di tengah malam yang hitam pekat, tubuhku mulai rileks dan pikiranku kosong. Dan aku benar-benar siap untuk istirahat. Namun kesunyian itu seketika musnah. Dan benakku langsung dibanjiri dengan bayangan menakutkan ketika suara itu terdengar. Tak diragukan lagi, itu adalah suara sesuatu mengetuk jendela kaca. Tapi tidak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarku dari luar. Siapa yang hendak membangunkanku malam-malam begini? Berpikirlah dengan logis. Jika seseorang ingin mencuri di rumahku, mengapa ia terlebih dahulu mengetuk jendela? Mereka cukup menyelinap masuk ke dalam rumah dengan sehening mungkin. Mustahil mereka mengetuk. Tak ada monster di dunia ini. Aku bisa saja menengok ke arah jendela agar membuat hatiku sedikit tenang. Namun aku menghadap ke arah yang berlawanan dari jendela dan jujur, aku takut akan melihat hal yang paling aku takutkan berdiri di luar jendela, memandangiku. Namun, apa itu? Apa mungkin itu hanya burung yang terbang menabrak jendela? Tidak, itu sama sekali tidak realistis. Apakah mungkin ada sekelompok anak yang mengerjaiku malam-malam begini? Mengetuk jendela dari luar sambil tertawa terpingkal-pingkal? Mungkin saja. Atau bahkan mungkin ini semua hanya imajinasiku. Mungkin aku mendengar suara angin dari luar dan mengasumsikannya sebagai suara ketukan di jendela. Tidak. Itu jelas bukan imajinasiku. Anak-anak sial itu benar-benar keras kepala. Mereka tidak mau berhenti hingga melihatku bangun karena gusar. Mungkin anak-anak dengan selera humor yang sedikit sakit itu sedang menungguku di luar. Mungkin mereka akan memecahkan kaca jendela dan menyerangku. Tidak. Jangan menjadi paranoid seperti ini. Lagi pula, mereka di luar dan aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku aman. Monster itu tidak ada. Lagi pula, aku belum bergerak sama sekali. Mungkin saja anak-anak itu menganggap aku sudah tertidur lelap dan akan meninggalkanku sendiri. Tidak, itu bukan anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang akan menunggu selama ini untuk mendapatkan reaksi dari seorang pria yang tinggal sendiri seperti aku. Mereka pasti akan bosan dan berpindah ke rumah lain untuk diusili. Namun jika bukan mereka, lalu siapa? Mengapa ada seorang pembunuh yang mau mengincarku? Berpikir logis. Monster itu tidak ada. Jangan menjadi paranoid. Mereka ada di luar, sedangkan aku di dalam. Hingga aku mendengar suara jendela yang pecah, aku aman. Namun, jika itu bukan sesosok monster atau pembunuh berantai, apa yang menyebabkan suara itu? Mungkin sebaiknya aku berpura-pura tidur dan suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Oh Tuhan, aku tak bisa memikirkan suara lain yang lebih kubenci
selain suara ketukan di kaca jendela itu. Kumohon pergilah, biarkan aku sendiri, sekarang tidak ada harapan. Ia akan masuk ke sini cepat atau lambat dan melakukan hal mengerikan terhadapku. Ambil napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Aku merasa detak jantung di dalam dadaku mulai bersantai. Monster itu tidak ada. Ingat, mereka ada di luar, sedangkan aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku aman. Ulangi itu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Berpura-puralah tidur dan jangan bergerak sedikit pun. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada. Berpura-puralah tidur dan berdoalah agar ia segera pergi. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada, monster itu tidak ada. Aku mulai berbisik pada diriku sendiri. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Aku tak sanggup lagi. Aku bisa menjadi gila apabila aku terus mendengar suara ketukan ini. Paling tidak, jika aku melihat apa yang menyebabkan suara itu, aku akan menjadi sedikit tenang. Ambil napas dalam-dalam. Aku mengulanginya untuk sekali lagi. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Aku mengambil beberapa napas dalam lagi. Jantungku berdetak amat kencang hingga aku merasa bisa mendengarnya. Aku perlahan menoleh ke jendela. Jantungku terasa berhenti berdetak dan aku terlalu takut untuk mengeluarkan suara jeritan. Aku menoleh hanya untuk menemukan sesosok wajah pucat dengan mata hitam kelam menatapku tajam, seakan menelanjangi jiwaku sambil tersenyum bengis. Selama ini makhluk itu sudah berada di ruangan ini sambil mengetuk-ngetuk kaca jendelaku dari dalam.